Sambil tetap berdiri, mari kita satukan hati di dalam doa, mohon pimpinan berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di hari perhentian bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami kembali datang kepadamu, supaya kami disucikan, dikuduskan, disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ini dengan berkat pimpinan pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan saja. Di tengah-tengah situasi pandemi corona yang masih terjadi, Tuhan, kami melihat pimpinan, penyertaan, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kiranya Engkau yang terus menopang anak-anak-Mu, berfirmanlah, kami mau mendengar. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke kantor kedutaan untuk urus anak saya yang mau studi. Jadi ada form yang harus diisi dan kurang lebih 3-4 lembar yang harus diisi untuk memenuhi salah satu persyaratan. Dan ketika kami sudah sampai dengan janji temu terlebih dahulu dan sampai tiba di kantor kedutaan tersebut untuk memberikan seluruh dokumen dan form yang harus diisi, ternyata ada bagian yang salah tulis, hanya kecil sekali. Dari 4 lembar kurang lebih form yang harus diisi, hanya ada 1-2 kotak yang kesalahan sangat sebetulnya minor, sangat kecil sekali, sedikit sekali. Tapi kata petugas di sana, ini tidak bisa diterima dan harus diperbaiki. Lalu saya bertanya di mana bisa mengeprint ulang, karena kalau harus bolak-balik sangat jauh. Dia katakan di daerah sini ada hotel yang menyediakan sarana untuk bisa print ulang dan diisi ulang. Lalu ketika saya bersama dengan anak saya ke tempat di hotel dekat kantor kedutaan itu, saya cukup terkejut juga karena biayanya hanya untuk mengeprint 3-4 lembar sekitar hampir 200.000. Hampir 200.000. Tapi karena memang situasinya mengharuskan tidak ada opsi lain, lalu saya harus keluarkan biaya kurang lebih 200.000 untuk 4 lembar print dan diisi ulang. Dan kembali ke kantor kedutaan untuk memberikannya dan diperiksa kembali, kesalahan kecil tadi sudah dikoreksi dan baru boleh dilanjutkan. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Kalau sebuah institusi saja demikian ketat, hanya urusan kecil salah sedikit saja, tidak boleh di-tip X, tidak boleh dihapus, harus di-print ulang. Mereka menuntut kesempurnaan supaya bisa persyaratan-persyaratan yang diminta dipenuhi. Ketika saya renungkan tema hari ini, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, tadi teksnya diambil dari Imamat pasal yang ke-22, kita tidak akan membahas dari sana. Kenapa? Karena saya sudah khotbah bagian Imamat pasal 22 ini, saudara bisa melihat di YouTube, 2 kali khotbah tentang memberi yang terbaik dan pemberian yang berkenan kepada Tuhan di GKRI Mangga Besar di bulan Februari tahun ini dan di bulan September tahun yang lalu. Jadi hari ini saya rindu untuk menyampaikan dari teks lain bagaimana persembahan saudara dan saya bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, saya ambil dari Matius pasal yang ke-19. Mari kita membuka. Saudara harus membuka Alkitab dari Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 22. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Saudara bisa mengikuti membaca bersama-sama dengan saya dari teks Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?"
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang kasih Tuhan, saya sudah siapkan beberapa slide untuk sebagai outline kita mengikuti bagian firman Tuhan ini, nanti bisa diikuti oleh petugas LCD projector supaya bisa menampilkan. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebelum melihat teks Matius pasal 19 tentang imamat pasal 22 yang tadi sudah kita dengarkan dibacakan oleh liturgos, yaitu persembahan yang berkenan mengaitkan 3 hal. Yang pertama tentang persembahannya itu sendiri. Jadi persembahannya itu dikatakan dalam imamat, persembahanmu itu harus tanpa cacat. Tidak ada boleh celah sedikit pun. Mari dikatakan di sana kalau binatang pada waktu dipersembahkan pada Tuhan, nggak boleh buta, nggak boleh patah tulang, tidak boleh luka, tidak boleh berbisul, tidak boleh berkurap, karena semua itu dianggap sudah rusak dan bercacat. Yang sudah rusak itu memang tidak ada harganya. Ini poin pertama, persembahan harus perfect. Kenapa? Karena Kristus nanti kalau kita melihat Sang Anak Domba adalah korban yang sempurna. Yang kedua, bukan hanya persembahannya, tetapi orang yang memberikan persembahan itu harus tahu. Itu sebab diulang-ulang oleh Musa di dalam Perjanjian Lama, di dalam Taurat, bagaimana supaya orang yang mempersembahkan personnya, pribadi orangnya itu juga sudah harus tahu supaya apa yang dia berikan boleh diterima berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah Allah sendiri yang menerima persembahan itu, baik persembahannya maupun orangnya. Sekarang yang paling penting adalah apakah Allah, Tuhan mau menerimanya dari saudara dan saya atau tidak. Itu sebab di dalam Ulangan pasal 17 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kekejian, sesuatu yang dibenci. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tadi kita naikkan pujian, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Allah memberikan contoh, memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal Yesus Kristus satu-satunya. Mengapa kita tidak memberikan yang terbaik? Itu sebab ketika kita tidak memberikan terbaik, ketika orang Israel memberikan yang cacat, yang sudah tidak berharga, itu merupakan penghinaan, kekejian, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karena orang yang memberi dengan persembahan yang cacat itu adalah orang yang tidak menghargai Tuhan. Sekali lagi saudara bisa melihat di dalam rekaman YouTube GKRI Mangga Besar di bulan Februari dan bulan September, saya sudah menyampaikan firman Tuhan bagian ini. Sebagai pengantar, saya mau berikan kepada saudara bagian-bagian 3 hal tadi, persembahannya, orang yang memberi, dan Allah sendiri harus terlibat di dalam sebuah pemberian ketika pemberian berupa persembahan itu mau dipandang berkenan kepada Allah. Nah hari ini, tadi saya katakan kita melihat teks dari Matius pasal 19. Markus dan Lukas, Matius, 3 Injil ini, sinoptik ini, mencatat bagian daripada orang muda yang kaya. Kalau saudara memperhatikan, di Lukas dikatakan ia adalah seorang pemimpin. Di dalam Matius dikatakan dia masih muda. Dan ketiganya, baik Matius maupun Markus dan Lukas, mengatakan orang muda ini, pemimpin ini adalah orang kaya yang hartanya banyak. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bagian demi bagian untuk supaya saudara semakin jelas. Apakah orang yang mau datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan dirinya sendiri,
tubuhnya, kelakuannya, yang dia pandang hidupnya ini sudah saleh, apakah sudah pasti diterima oleh Tuhan? 3 hal yang saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama, apa dan siapa yang baik? Perhatikan di dalam slide, apa dan siapa yang baik. Saudara kasih Tuhan, Leon Morris, seorang ahli teolog di dalam Perjanjian Baru berkata, di dalam tulisan Yahudi, seorang guru nyaris tidak pernah disebut sebagai guru yang baik. Kalau saudara memperhatikan Markus dan Lukas, di sana dikatakan guru yang baik. Pemuda ini menyapa Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Bukan hanya guru, tapi dikatakan guru yang baik. Matius tidak mencatat itu. Saya tidak membaca bagian demi bagian dari pembanding dari Markus maupun Lukas. Nanti saudara bisa membacanya sendiri. Saya mau merangkumkan dalam khotbah hari ini supaya dapat gambaran keseluruhan apa yang terjadi dengan pemuda ini. Dia datang, bahkan Markus mencatat dia berlari-lari dan dia bertelut bersujud di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan guru yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal yang menarik. Dia bukan didatangi oleh Tuhan Yesus, tapi dia yang mencari. Dan ketika dia sampai kepada Yesus Kristus, dia berkata, guru yang baik. Saudara, kalau saudara dipuji oleh orang, ibu yang baik, bapak yang baik, kita dipuji, kira-kira kita gimana? Pasti kita senang. Dulu ada teman bercerita, dia seorang pedagang mobil. Kalau dia mau menjual mobilnya, terus ada orang yang sedang cari mobil, yang diperbuat oleh dia pertama kali adalah memuji orang yang datang ke tempat showroomnya itu. Ketika dia cerita sama saya, ada satu orang ibu, Pak, dia datang bawa anaknya. Terus saya bilang, aduh ibu, anaknya cantik sekali, mirip sama ibunya, mirip sama mamanya, cantik sekali. Langsung si ibu melayang, agak terbang. Pada waktu dia sudah mulai dipuji, mirip sekali, cantik sekali anaknya, seperti maminya, seperti ibunya. Dia udah mulai disanjung, lalu orang ini mulai cerita. Nah, harga mobil ini sekian rupiah, sekian juta rupiah. Ini bagus ibu, tidak ada cacat, ini masih bagus dan sebagainya. Heran dia bilang, itu ibu gak banyak nawar. Saya bilang kok bisa? Iya, karena saya tadi udah puji-puji dia. Waktu saya udah puji-puji dia, anaknya cantik, mirip sama mamanya. Aduh kalau saya mau punya anak, maunya punya anak kayak begini nih yang cantik. Langsung dia lupa. Ini lagi bicara dengan seorang pedagang. Pedagang itu mulai cerita, ini jadi deh dibeli dengan harga tidak ditawar-tawar. Karena sebuah sanjungan, sebuah pujian. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya dengar cerita itu, betapa powerfulnya sebuah kata-kata, kalimat berupa pujian. Sebaliknya kalau saudara dia datang dengan ibu itu datang, misalkan dia tidak memuji, bahkan ini anak kok jelek amat, misal kayak gitu. Kok matanya sipit, kok hidungnya pesek, belum nawarin itu ibu udah jalan mungkin, nggak jadi beli. Tapi ketika dipuji langsung berubah. Nah saudara, waktu saya lihat ini, Tuhan Yesus sedang dipuji oleh seorang pemuda, pemimpin muda yang kaya. Dia datang menyanjung Yesus, guru yang baik. Tidak biasa menyebut guru yang baik, karena itu bukan sebutan di dalam tulisan Yahudi. Kata Leon Morris, menyebut guru, rabi yang baik. Ya cukup guru aja, rabi aja. Tapi ini pemuda, dia tahu, dia punya maksud motif di belakang kepalanya, di hatinya. Kalau saya menyebut Yesus guru yang baik, maka siapa tahu Tuhan Yesus seperti ibu yang dipuji oleh teman, oleh rekan yang cerita kepada saya itu. Ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi motif di balik hati, di balik kepala dari
pemimpin muda yang kaya itu. Itu sebabnya kalau saudara baca di sini, di ayat yang ke-18 Markus dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Apakah Tuhan Yesus tidak mau disebut dirinya baik? Bukan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di kepala daripada pemimpin muda yang kaya itu. Ketika dia katakan guru yang baik, dengan maksud menyanjung, memuji dan tidak biasa pada waktu itu, pasti ada sesuatu. Baru dia katakan, perbuatan baik apakah? Jadi 2 kali baik. Guru yang baik dan perbuatan baik apakah? Yang dapat aku lakukan supaya aku dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata ada maksud ketika menyanjung Yesus Kristus. Hati-hati ketika saudara disanjung, ketika saudara dipuji oleh seseorang. Ada orang-orang tertentu yang memuji, menyanjung dengan maksud tertentu. Memang ada orang yang memuji dengan motif, dengan maksud yang tulus. Tapi kebanyakan ada udang di balik batu. Ada sesuatu di balik pujian, hati-hati. Itu sebab saya kadang-kadang sedih juga mendengar satu gereja, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Saya pernah ikut satu ibadah, nyanyinya itu 1 jam. Teman saya ajak saya, ayo kamu datang ke tempat saya dulu waktu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Wah, kita nyanyi-nyanyi, kita teriak-teriak, kita loncat-loncat 1 jam. Habis itu dengar firman Tuhan 20 menit, 25 menit kita udah capek, terus kita udah mulai ngantuk. Tadi karena terlalu exciting, 1 jam. Kita harus menyenangkan Tuhan, kita harus memuji-muji Tuhan supaya Tuhan hadir. Jadi puji-pujian itu dengan maksud supaya Tuhan hadir. Kalau nggak dipuji-puji nanti Tuhan tidak hadir. Nah, ini model penyembahan daripada dewa dewi tertentu. Ini bikin tari-tarian, bikin acara, bikin supaya dewanya hadir. Saudara kasih Tuhan, hati-hati dengan motif. Saudara tidak memuji Tuhan pun ketika kita memang ada di dalam kehendak dan cara Tuhan, perintah Tuhan, pasti sesuai dengan janjinya, Tuhan hadir. Sekarang balik ke dalam persoalan yang pertama, apa dan siapa yang baik? Saya mencatat ada seorang teolog di dalam sistematik teologi namanya Louis Berkhof. Silakan ditampilkan, dia tulis apa yang dimaksud dengan kebaikan. Kebaikan Allah dikatakan, apa maksudnya? Ia dalam segala hal adalah baik. Jadi nggak usah dipuji guru yang baik, memang Allah adalah baik. Yesus bukannya tidak mau menerima pujian daripada pemuda itu, mengapa engkau katakan aku baik, bukan berarti Yesus tidak baik. Tapi dia sedang mengoreksi apa yang ada di dalam hati pemuda kaya itu. Di dalam bagian ini saya mencatatnya, menuliskannya bagi saudara, ia Allah dalam segala hal adalah baik. Dalam pengertian yang melampaui apa yang dapat kita lihat, kita pahami. Allah adalah baik secara sempurna di dalam dirinya. Jadi di dalam dirinya dia adalah baik. Nah, kebaikan Allah, nanti saudara dapat perhatikan dari apa? Sifat Allah. Yang Allah miliki dalam bentuk apa? Belas kasihan, anugerahnya, kasihnya, dan kesabarannya. Inilah Allah yang baik. Kebaikan yang Allah miliki ada di dalam dirinya. Bukan tergantung pemuda tadi. Bukan tergantung saya. Saya bilang God is good. Allah itu baik, maka Allah jadi baik. Karena apa? Ya karena Allah baik sama saya. Kalau Allah gak baik sama saya, maka Tuhan Allah tidak baik. Berarti kebaikan Allah bergantung kepada saudara dan saya. Saudara pernah dengar ada orang bilang, kalau kamu baik sama saya, maka saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat. Bukan akan jahat, lebih jahat daripada kamu. Kalau baik, saya akan baik. Tapi kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat. Saya pernah dengar kalimat itu. Wah, mengerikan sekali. Inilah sifat manusia. Jadi sekali lagi, ketika kita berkata, God is so good, God is so good. Tahu lagu itu? God is so good to me. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Waktu saudara nyanyi lagu itu, waktu saya nyanyi lagu itu, kita lagi sakit. Kita masih bisa bilang Allah itu baik nggak?
Atau kita nyanyi lagu ini, ya Allah baik, pada waktu kita naik gaji, di tengah-tengah pandemik ini naik gaji 30%. Di tengah-tengah pandemik ini kita malah dipromosikan, naik pangkat, naik tingkat, terus usaha kita makin maju. Apakah hanya karena keadaan-keadaan seperti itu, lalu kita katakan Allah baik? Saudara yang kasih Tuhan, kemarin ada seminar yang bagus sekali. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, maka Roh Kudus seringkali ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin orang itu ke tempat-tempat, ke situasi-situasi yang seringkali menurut manusia tidak baik. Sekali lagi saya mau katakan, Allah itu baik. Bukan karena puji-pujian saudara dan saya, bukan karena pujian dari pemuda tadi yang mengatakan Yesus guru yang baik, maka Yesus jadi baik, bukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Hati-hati dengan puji-pujian, Tuhan tahu kedalaman hati manusia. Kita mungkin sulit untuk membedakan, ada orang yang memuji dengan motif maksud tertentu. Mazmur 143 ayat 10, saudara boleh melihat Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ajar aku melakukan kehendak-Mu. Kalau kita meminta Tuhan mengajar kehendak-kehendaknya melalui Taurat, melalui firman-Nya, melalui Alkitab ini, maka baru saudara tahu apa artinya God is good. Your spirit is good. Roh-Mu adalah baik. Kita baru mengerti. Kalau tidak, saudara pasti akan terjebak di dalam situasional, dalam keadaan-keadaan melihat Allah itu baik kalau Dia melakukan apa yang aku kehendaki. Mari kita melihat bagian yang pertama ini di dalam hidup kita masing-masing. Kalau orang tua lihat seorang anak baik, ini anak baik, pasti orang tua bilang, ini anak baik karena dia ikutin maunya saya. Dia nggak pernah memberontak dari kecil sampai besar, sampai kuliah, sampai bisa. Ini anak baik. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Menyebut anak ibu baik, anak bapak baik. Oh ya, dia memang penurut. Jadi penurut sama dengan baik. Yang tidak menurut tidak baik. Kalau suami katakan istrinya itu istri yang baik, kira-kira dalam pikiran saudara apa? Pasti suami melihat, oh ini istri saya istri yang baik. Kenapa? Dia nggak cerewet. Karena dia nggak cerewet, dia istri yang baik. Dia nurut. Kalau dia cerewet, pusing kepala saya. Lebih baik tinggal di sotoh rumah. Alkitab udah bilang katanya gitu. Makanya saya lihat istri saya baik Pak, dia nggak cerewet. Istri ditanya lagi, kalau kamu gimana? Oh kalau lihat suami saya Pak, dia suami yang baik. Kenapa? Kemana saja saya mau pergi, mulai dari mall sampai ke pasar impres, pokoknya ditemanin Pak. Nah itu suami yang baik. Dan selalu memberikan apa yang saya mau. Itu suami yang baik. Saudara bisa kembangkan apa yang baik menurut pikiran kita, yang egois, yang maunya kita. Tapi waktu saudara melihat firman Tuhan ini, ternyata ketika kita melihat satu kata baik, ketika kita katakan Tuhan, Allah, Engkau baik, jangan bergantung karena keadaan kita atau melihat situasi kita, tidak. Karena Tuhan melampaui segala apa yang saudara pernah pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Ayub boleh berkata bahwa Allah itu baik? Melalui proses begitu panjang, dari Ayub pasal 1 sampai pasal 40-an, tidak salah 42, Ayub jatuh bangun ketika mengenal, semakin mengenal apa itu artinya Allah yang baik. Bahkan sampai satu titik, Ayub juga mengatakan satu kalimat yang cuma satu kali dicatat di dalam Alkitab, kata si Alan. Si Alan itu, bukan si yang lain, si Alan, ada di dalam kitab Ayub. Dia bergumul dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tapi semakin dia mengenal, baru Ayub boleh berkata, dulu aku cuma dengar apa kata orang,
tapi sekarang aku sendiri mengalami. Mari kita lihat bagian pertama, apa yang baik menurut saudara. Jangan sampai kita salah menilai apa yang baik di dalam Alkitab. Yang kedua, apa yang masih kurang. Matius 19 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Matius 19 ayat ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kalau saudara ketemu orang kayak begini, dari sejak masa muda, Markus dan Lukas mencatat, aku sudah ikuti itu semua. Semua perintah Allah aku sudah ikuti. Terus dia tantang, kasih tahu saya, kasih contoh satu aja. Apalagi yang masih kurang. Kalau saya membandingkan, saudara membandingkan dalam Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus berkata, di dalam mentaati hukum Taurat, Filipi pasal 3 ayat 6, aku tidak bercacat, tidak ada kurang sedikit pun, aku perfect, kata Rasul Paulus. Tetapi waktu aku mengenal Kristus, semuanya aku anggap sampah, semuanya aku anggap rugi karena Kristus. Tapi pemuda ini beda. Pemuda ini ketika berjumpa dengan Tuhan, dia katakan, guru yang baik, apa yang aku harus perbuat supaya aku dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan katakan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengatakan dusta dan sebagainya. Dan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dia berkata, semuanya itu sudah aku turuti. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan sedang mengorek apa yang ada dalam pikiran dan hati dia. Benarkah engkau sudah melakukan apa yang kamu katakan sejak masa muda dengan mengasihi sesamamu manusia? Saudara yang kasih Tuhan, mestinya, kata Matthew Henry, pemuda ini mestinya dia datang, dia berkata, semuanya memang aku sudah langgar Tuhan. Apa yang harus kulakukan supaya dosa-dosaku diampuni? Tapi sebaliknya, pemuda ini, Matthew Henry komentator berkata, justru dia membanggakan dirinya. Dia bahkan menantang Yesus, apalagi yang masih kurang. Kasih satu saja Tuhan, kalau boleh aku lakukan. Begitu sombong, begitu membanggakan diri akan prestasi-prestasi kehidupan yang saleh. Di ayat 21 dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, yang tadi kau katakan yang masih kurang itu, lalu Tuhan Yesus katakan yang kurang adalah, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saudara jangan salah mengerti, ketika membaca teks ini, bukan berarti orang yang ikut Yesus harus jual seluruh hartanya, kasih orang miskin, bukan di situ maksudnya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Menarik ya, orang ini sudah berlari-lari, sujud di hadapan Yesus dan datang kepada Yesus. Tapi di hadapan Tuhan, orang ini belum datang. Secara penampakan fisik memang dia datang, tapi hatinya masih di luar, masih jauh. Itu sebab Tuhan berkata, kalau kamu mau apa yang kamu katakan masih kurang itu, aku kasih tahu. Jual hartamu, kasihi sesamamu, kasih kepada orang miskin, engkau akan beroleh harta di sorga. Sekarang datang kemari, ikut aku. Saudara, waktu saya baca bagian ini, mempelajari teks ini, saya teringat kepada murid-murid yang lain. Kalau saudara membaca Lukas pasal 5, ketika pasal 5 ayat 11, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Di sana ada, mari kita baca sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Ketika sudah dapat ikan, penuh dengan ikan perahu-perahu itu, maka Tuhan Yesus bilang, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Ikutlah aku, ditinggalkan semua itu. Tetapi pemuda ini, dia pikir ketika Tuhan katakan, hartamu itulah yang menjadi penghalang kamu ikut aku. Bandingkan dengan Petrus dan teman-teman yang lain, bandingkan juga dengan Zakheus. Saudara yang kasih Tuhan, Zakheus begitu bersuka cita
ketika Tuhan mengatakan, aku mau mampir ke rumahmu. Nanti kita melihat Zakius tidak pikir-pikir, terus dia tidak, saya diskusi dulu, rundingan dulu dengan istri, enggak. Dia dengan sukacita menyambut Yesus. Tapi apa yang dikatakan di dalam bagian ini, saudara? Pemuda kaya tadi, justru dia, kalau kita baca tadi, dengan sedih. Ketika Tuhan katakan, dia justru pergi meninggalkan Yesus. Yang menuliskan Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Di Injil Markus dan Lukas disebut sebagai Lewi. Matius pasal 9 ayat 9 di sana sudah ada, mari kita baca. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius, ini dia yang menulis Injil ini, duduk di rumah cukai, di rumah pajak, lalu ia berkata kepadanya, Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti Yesus. Perhatikan saudara, pemuda tadi, bandingkan ketika dia datang. Ketika Tuhan suruh dia, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, karena itulah yang menjadi penghalangmu. Dia justru dengan sedih, dan dia pergi meninggalkan Yesus. Tetapi Petrus dan murid-muridnya, termasuk pemungut cukai yang namanya Matius, ketika Tuhan katakan, ikutlah aku, maka berdirilah Matius dan mengikut Yesus. Mari kita renungkan bagian kedua. Apa yang paling saudara anggap penting? Kalau saudara belum menikah, pacarmu mungkin yang paling penting dalam hidupmu. Maka segala sesuatu demi pacar, orang yang kamu kasihi, kamu akan rela berkorban. Kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, anak-anak kita mungkin jadi harta yang paling berharga. Ketika Tuhan suruh Abraham persembahkan anakmu yang tunggal, Tuhan sedang mengorek sampai kedalaman hati Abraham. Apa yang paling berharga bernilai di dalam kehidupan Abraham? Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Apa yang paling berharga dan apa yang merupakan satu-satunya yang kita miliki? Seringkali itulah yang menghalangi saudara dan menghalangi saya untuk mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan di bagian ini buat diri saudara dan juga diri saya. Jangan sampai kita sudah datang ke gereja, kita sudah melayani Tuhan, tapi justru kita masih pegang erat-erat ketika Tuhan katakan, berikan yang kamu pegang erat-erat itu kepadaku, supaya kamu bisa mengikut aku, supaya aku bisa mewariskan harta kerajaan sorga kepadamu. Sekali lagi, ini seringkali jadi pergumulan banyak orang. Banyak orang gagal mengikut Tuhan. Dulu saya pernah melayani seorang, menjadi anak Tuhan, menikah. Lalu ketika di tengah perjalanan pernikahan, dia tinggalkan istrinya karena dia menikah dengan orang lain lagi dan harus meninggalkan imannya. Saya katakan, kenapa kamu meninggalkan? Iya Pak, karena yang ini lebih baik, lebih lembut, lebih enggak cerewet, lebih enggak banyak ngatur, maunya diatur, pokoknya nurut terus. Jadi saya tinggalkan. Bukan hanya istri yang ditinggalkan, Yesus Kristus pun Tuhannya dia tinggalkan. Dia pindah kepada iman yang lain. Kenapa? Karena Yesus bukan yang paling berharga. Tidak seperti Paulus katakan, aku tinggalkan semua demi Kristus. Semua aku anggap rugi, semua aku anggap sampah. Saudara yang kasih Tuhan, pengiringan kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan akan masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Siapa, apa yang paling berharga dalam hidupmu dan yang paling berharga dalam hidupku, itulah yang Tuhan akan minta. Kalau kebanggaan kita adalah latar belakang kita, kesombongan kita, segala sesuatu hidup manusia lama kita, maka itu yang Tuhan tuntut, berikan kepadaku. Saudara kasih Tuhan, kita masing-masing punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya hari ini kita koreksi hati kita. Apa yang masih saya pegang erat-erat?
Saya tidak mau kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, berikan itu kepada Tuhan. Yang menjadi kebanggaan saudara. Dulu saya kenal ada seorang, memang masa mudanya itu preman. Hidupnya di pasar. Jadi seorang petinju, boxer. Terus jadi seorang hamba Tuhan. Dia cerita sama saya, aduh Pak Randy, saya tuh kalau ngelihat orang Pak, ngelihat orang diperlakukan gak adil, ini manusia lama saya suka keluar lagi. Aduh saya pengen angkat aja itu, saya pengen pukul gitu. Padahal saya udah jadi hamba Tuhan Pak. Saudara, ini contoh yang real yang saya lihat sendiri, dia bergumul. Dulu jadi kebanggaan saya, tapi setelah saya jadi milik Kristus, tiap-tiap hari aku serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi kebanggaan dalam arti manusia lama, sekarang aku mau serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan jangan sampai dipermalukan. Banyak saudara, banyak contoh-contoh saudara mungkin pasti di sekitar saudara juga ada. Saya kenal juga ada seorang hamba Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan. Ya sulit sekali untuk menghormati orang yang lebih tua, lebih senior. Saya tanya kenapa? Habis saya dibully terus Pak sama orang tua saya. Jadi saya kalau lihat orang tua tuh sebel, benci saya. Boro-boro saya bisa hormat sama orang tua. Karena orang tua saya tuh bully saya luar biasa. Jadi kayak saya lihat orang tua tuh gak ada respect, rasa hormat. Saya maunya balas dendam. Lah saya bilang kamu sudah jadi hamba Tuhan. Iya Pak, tapi aduh gimana ya. Saya sampai dimasukkan di WC, saya dibully begitu rupa. Waduh saya susah sekali. Kepahitan luar biasa. Nah itulah yang harus diserahkan kepada Tuhan. Saya punya pergumulan sendiri, saudara punya pergumulan sendiri, masing-masing kita dengan latar belakang yang lalu. Seperti pemuda tadi, seperti Paulus, seperti Petrus, kita masing-masing hari ini diperhadapkan, apakah kita mau menyerahkannya di dalam kaki Tuhan. Kalau tidak, saudara akan persis seperti pemuda ini, akan kecewa, sedih, tinggalkan Yesus. Ini bagian yang kedua. Bagian yang poin terakhir dari teks ini adalah harta dan kesedihan ketika harus ditinggalkan. Saya mencatat seorang psikiater ahli jiwa namanya Carl Menninger, dokter kejiwaan dari Amerika yang sangat terkenal, suatu hari pernah bertanya kepada seorang pasien yang sangat kaya. Dia bertanya kepada pasiennya itu, di dunia ini apa yang akan kau lakukan dengan semua uang Anda? Karena dia kaya tapi sakit jiwa, ditanya, dengan uang itu kamu mau ngapain? Kata psikiater ini. Pasien itu menjawab, dia agak sedikit canggung, dia menjawab, saya menyalinnya dari buku Charles Swindoll, dia berkata begini, aku hanya mengkhawatirkannya, saya rasa saya khawatir, dia bilang. Lalu Menninger bertanya lagi, apakah Anda mendapatkan kesenangan dengan mengkhawatirkannya? Tidak, jawab pasien itu. Tetapi saya merasa sangat ngeri. Bila membayangkan akan memberikan sebagian dari uang yang saya miliki kepada orang lain. Jadi sakit jiwa karena dia begitu pegang uangnya. Kalau dia kasih kepada orang lain, dia ngeri membayangkan. Dia sulit sekali memberikan kepada orang lain. Sehingga dia mengalami gangguan jiwa. Ini dicatat di dalam buku Charles Swindoll, pengalaman seorang psikiater Carl Menninger ketika menanyakan kepada seorang yang sakit. Saudara yang kasih Tuhan, beda ya. Kalau kita membaca dari teks Matius 19, lalu saudara membuka dalam Lukas pasal 19 ayat 5, 6, 8, dan 9. Ketika di dalam Lukas ada di depan, ketika Yesus sampai di tempat itu, maksudnya di tempat di mana Zakheus sedang naik pohon ara ingin melihat seperti apakah Yesus, ia melihat ke atas dan berkata kepada Zakheus, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sedih? Tidak. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Senang menerima
Yesus Kristus di dalam rumahnya. Tidak usah disuruh, Sakius, kamu itu ya, dulu kamu peres-peres orang ya, setor ke pemerintah Romawi pajak yang harusnya sekian, kamu kali 4. Kamu balikan 4 kali lipat apa yang kamu sudah lakukan itu. Itu merugikan orang lain. Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Saudara perhatikan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia kali 4. Kalau dulu aku peras 10 juta, aku kembalikan 40 juta. 4 kali lipat. Tuhan gak suruh. Tapi ketika dia sudah menerima Yesus Kristus, hidup yang kekal itu ada dalam dirinya. Orang gak usah disuruh. Dia dengan sukacita, aku akan berikan kepada sesamaku, mereka yang membutuhkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam Lukas dicatat hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sementara tadi pemuda tadi lari-lari sujud, mau supaya selamat, justru pergi kecewa, sedih. Ketika apa yang ada dalam hatinya, dia tidak bisa persembahkan kepada Tuhan. Walaupun dia pikir dirinya sudah begitu saleh, tapi ternyata di mata Tuhan, semua hanya kamuflase, tipuan dari luar. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini firman Tuhan yang begitu harusnya menjadi pergumulan kita. Apa yang masih kita pegang, kita seringkali menghakimi si pemuda kaya yang menganggap diri saleh. Sekarang kalau saya balik tanya kepada saudara, balik tanya kepada saya, apa yang saya masih tahan tidak boleh kasih kepada Tuhan, itu yang menjadi penghalang saudara untuk bersama dengan Tuhan. Kiranya hari ini kita diingatkan, apa yang seharusnya kita serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, jangan kita tahan-tahan. Kalau itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hobi-hobi yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan, hari ini maukah kita menyerahkannya secara totalitas pada Tuhan, tanpa kita harus bersedih meninggalkan Tuhan, tapi sebaliknya seperti Zakius, dengan justru bersukacita kita datang kepada Tuhan. Aku senang bisa melayani Engkau. Aku boleh mengikut Tuhan, apa yang aku harus kerjakan. Kiranya kita boleh datang kepada Tuhan dengan sukacita. Tidak sedih, tidak kecewa, karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhan? Sudahkah kita membawa persembahan diri kita kepada Tuhan? Yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Yang ketiga, telah ku perhatikantah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar.
Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah setiap hati anak-anak-Mu. Kami datang seringkali seperti pemuda tadi. Kami membanggakan diri kami di hadapan Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan dengan motif maksud tertentu. Padahal Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami. Hari ini kami diingatkan apa yang menjadi penghalang kami memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara sampai kedalaman hati kami. Tuhan, terima kasih. Apa yang menjadi kebanggaan kami, segala dosa-dosa, kebiasaan, tabiat yang lama, yang terus-menerus mau menguasai kami, hari ini kami diingatkan, kami harus letakkan itu di bawah kaki Tuhan, supaya kami boleh mengikut Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesabaran-Mu, terima kasih buat belas kasihan Tuhan, terima kasih buat anugerah demi anugerah yang Kau berikan kepada kami, yang terus menopang kami, supaya kami kembali kepadamu. Kiranya firman Tuhan boleh terus menopang hidup kami, dan kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kebenaran firman berbicara kepada setiap kami semua, baik hamba-Mu dan saudara-saudara kami di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, dan yang mendengarkan khotbah rekaman melalui YouTube khotbah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah diri kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.